Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Apa kabar di sana? Semoga sehat selalu ya. Dan yang lagi giat-giatnya bertani kopi, semangat terus ya. Kalau ilmunya sudah dapet, buahnya sudah dapet banyak, ya sudah pasti cuannya banyak ya, seperti itu. Oke, sahabat tani, adakah di tempat sahabat tani pohon kopinya seperti ini? Ya, jika ada yang seperti ini keadaannya, simak. Ini ilmu penting yo, sahabat tani ya. Yang mana apapun ceritanya tanaman kopi itu membutuhkan pemangkasan, baik itu kopi robusta, arabica ya, liberica dan lain-lain, tetap membutuhkan pemangkasan. Bohong kalau ada yang bilang kopi tanpa dipangkas bisa berbuah banyak, itu hoax ya, tidak ada. Semua mengandalkan pemangkasan. Dan bagaimana Pak jikalau tanpa pangkas kita pupuk aja, itu hoax juga. Kalau memang ada pupuk tanpa dipangkas bisa berbuah banyak, hoax ya, hoax. Kalaupun ada itu ya satu-satu ya pasti ada. Itu kebetulan ya sahabat. Nah, jadi untuk sahabat tani yang kopinya kebetulan ada seperti ini sahabat tani jangan salah ya. Ini ada kopi kecil, sudah saya sisip sahabat. Nih ya, sudah saya sisip. Ini kopi tua, ini kopi muda. Jadi kenapa belum saya tebang? Ya itu tadi sahabat, masih berproduksi ya ini ya. Dan ini masih belum waktunya belajar berbuah, makanya belum saya apa-apakan dulu, belum saya bongkar ya sahabat tani ya. Oke, begini cara kita lakukan pencucian. Ini kopi tim-tim sudah sangat tua sahabat. Ini memang tingginya lebih kurang juga 120 cm, cuma karena lahannya miring jadi kelihatan seperti setara ya tinggi saya dengan tanaman kopi ini sahabat. Ini sudah sangat tua pokoknya sahabat ya. Nah, seperti ini sudah berkeriput sahabat tuh. Oke, jadi seperti inilah caranya melakukan pencucian. Yang namanya kopi sudah berumur lanjut, sangat tua, sudah pasti cabang keringnya sangat-sangatlah banyak ya sahabat. Kita sortir, kita pilih. Oke, oke, kita masuk ke pengaturan. Nah seperti ini, jangan takut sahabat. Ini masih ada buah ini. Ini jangan takut. Karena kalaupun berbuah ini tidak bakal banyak lagi, karena di ujung kita maunya berbuah itu di bagian sini ya. Bagian sini, di tengah-tengah ini ya. Nah, kita cincang aja supaya nanti kita lakukan pembabatan tidak rusak mata ini ya, mata babat. Cabang kering. Nah, jangan takut ya, ini buah gak bakal banyak kok. Jangan lupa atur seperti ini sahabat. Atur cabangnya biar lurus ya.
Jangan lupa cabang balik. Jadi kita geser ya kameranya biar kelihatan jelas. Oke, baik. Ini kenapa saya ambil, sahabat, ini calon bunga. Ya, kenapa saya ambil? Ya, ini masalahnya, sahabat, karena arahnya masuk ke dalam dan arahnya juga ada yang jigrak seperti ini ya. Kita maunya arahnya seperti ini, sahabat. Lentur ya, jangan jigrak ke atas seperti ini. Kenapa? Ya memang sih berbuah, sahabat, cuma ke depan saat kita lakukan pengaturan susah ya, atau kita lakukan perunding itu susah. Malah nanti bentuknya makin jelek, maka susah dibentuk. Ini pasti banyak dialami oleh sahabat tani, terlebih yang masih pemula. Oke, saya bagikan cara ini supaya sahabat tani tidak salah cara. Beruntung sahabat tani pemula yang ketemu channel ini langsung bisa dapat ilmunya ya. Karena cukup payah sekarang kita dapat ilmu yang betul-betul ilmu, sahabat ya. Cari juga cabang kering. Ini pantau di bawah, sahabat. Nah, cabang kering ini ya, tuh. Ingat, pencarian cabang ranting kering ini nggak boleh buru-buru, santai ya. Yang namanya pencucian memang agak lambat, agak lama ya, sekitar 8 menit kalau sudah biasa. Tapi kalau belum biasa, maulah sekitar 15 ya, 20 menit, antara itulah, sahabat. Bila mana ada di tempat sahabat tani yang menanam sisipan di bawah kopi yang sudah tua ini sahabat tani, satu arahan dari saya kepada sahabat tani supaya ini tumbuh cepat berbuah ya, sahabat. Sebenarnya ini harus dibongkar ya, sebenarnya harus dibongkar. Kenapa? Supaya tidak terjadi perebutan nutrisi atau unsur hara. Tetapi bila mana, Pak, saya tidak mau bongkar dulu, bagaimana? Karena kopinya belum masuk saatnya belajar berbunga gitu ya. Oke, nggak apa-apa juga, sahabat. Tetapi ya kita usahakan kopi kecil kita ini dengan cabang-cabang kopi tua ini usahakan jangan bersentuhan seperti itu ya. Nah ya, oke. Jadi karena itu ini kan sudah merapat ya, menutupi yang ini dan mengganggu pertumbuhan. Jadi kita harus potong yang ini. Walaupun kondisinya masih ada buah ya, masih ada buah. Jadi jangan ada kata sayang-sayang untuk kopi. Kalau memang sudah waktunya harus dilakukan pemangkasan, baik itu berat, standar ataupun ringan, maka harus dilakukan, sahabat tani. Kenapa? Karena nanti gantinya, sahabat tani, gantinya jauh lebih banyak daripada yang ini ya, jelas ya. Jauh lebih banyak nanti gantinya dari yang ini. Jadi jangan takut nanti, loh Pak, buah seperti itu diambil dibuang, Pak. Nanti bagaimana ekonomi kami nih, Pak? Kan gitu ya.
Sebenarnya itu jangan dipikir, sebenarnya semua punya resiko sahabat tani, semua punya resiko. Tetapi satu hal yang saya katakan pada sahabat tani ini nyata ya, bukan kita membuang rezeki, tetapi memang seperti itu tekniknya dan triknya agar kopi ini terus tahun ke tahun bisa berbuah banyak. Nah, jadi kalau misal seperti ini sahabat tani, seperti ini sahabat tani. Nah, seperti ini sahabat tani, tunggulah ini merah buah ini. Udahlah Pak, saya tunggu aja buah yang ini Pak merah dulu, nanti baru saya lakukan pruning pemangkasan. Ini sahabat tani, nanti kalau ini sudah merah, ini akan muncul lagi bunga sahabat ya. Kalaupun tidak lagi berbuah lagi, tetapi ini kan tunas akan terus panjang, cabang-cabang ini ranti-ranti akan terus panjang, jadi menutupi kopi yang kecil seperti itu sahabat. Maka ini penting, ambil saja, jangan takut ya. Nah, ini harus saya potong karena cabang terlalu besar, kita pakai gergaji ya. Nah, ini dia sahabat ya, ambilkan. Jadi ini bukan nggak produksi. Nah, ini calon ya, calon produksi. Tapi masalahnya akan menutupi kopi kecil kita ini ya. Jadi maka ini harus mengalah. Lagian pun kan kopi sudah tua ya sahabat. Seperti itu. Nah, jadinya akan terang dan terus terang seperti ini. Paham ya sahabat tadi ya? Oke, di bagian sana belum saya lakukan, maka kita lakukan ya, kita lakukan pencucian. Nah, jadi jangan takut gara-gara ketinggian Pak nanti susah mangkas ya, nggak bisa dari luar ya, dari dalam ya sahabat ya, jangan takut-takut. Cabang kering ya, kita fokus cabang kering. Oke, baik sahabat tani, seperti inilah pencucian sahabat tani, tidak banyak-banyak, tidak terlalu gundul kita ambil sahabat tani ya. Itulah yang namanya pencucian. Nah, beda dengan pangkas berat sudah pasti gundul ya, seperti itu ya. Ini seperti inilah sahabat tani. Kalau pencucian memang agak lama ya, berbeda dengan pangkas berat, tinggal rap kanan kiri bentuk udah selesai. Oke, kalau begitu sahabat tani, saya rasa nggak ada lagi yang harus saya praktekkan lagi pada sahabat tani. Nantikan terus video pemangkasan selanjutnya sahabat tani, karena ilmu ini sangat bermanfaat. Tanaman kopi kita jikalau tidak kita pangkas, maka produksi akan menurun, bahkan sama sekali tidak ada buahnya. Maka dari itu penting sekali sahabat tani memahami arti dari pemangkasan, tekniknya, caranya, dan prakteknya ya. Oke, kalau begitu sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.